Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Diki Desa Putra. Kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman. Namun sebelumnya, mungkin di sini saya tidak jauh lebih paham dari para teman-teman yang nonton video ini. Hanya saja saya ingin berbagi apa yang saya ketahui. Biasanya pertama kali kita menggunakan kamera DSLR, kita sering dihantui rasa takut rusak lah, takut apalah gitu kan. Apalagi kameranya kita pinjam atau kita sewa. Nah, kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana cara kita menggunakan kamera DSLR untuk pertama kali atau pemula. Tapi sebelum kita lanjut ke video, silakan teman-teman subscribe ke channel ini agar saya semakin semangat untuk membuat konten berikutnya. Oke, sekarang di tangan saya sudah ada body kamera Canon EOS 1300D dan lensa Canon 50mm. Nah, biasanya mereka terpisah, tapi karena terpisah kita harus satuin biar mereka bisa bersatu gitu kan, karena terpisah itu sangat tidak enak. Nah, jadi kita satuin dulu antara body dan lensa. Pertama kita buka dulu tutup body, nah, seperti ini, dan kita buka juga tutup lensa. Nah, sekarang kita satukan antara body dan lensa, tapi usahakan ada simbol merah sejajar dengan simbol merah yang ada di body. Nah, sekarang kita satukan, terus kita putar ke arah kiri. Oke. Nah, sekarang kameranya sudah disatukan antara body dan lensa. Kalau sudah seperti ini, kita hampir sudah bisa menggunakan kamera ini. Tapi jangan salah teman-teman, kita harus perhatiin juga selain body dan lensa, ada poin terpenting juga, yaitu baterai. Nah, sebelum teman-teman menggunakan kamera, teman-teman harus perhatiin dulu baterainya, apakah baterainya sudah terisi full atau belum. Nah, coba diperhatikan. Kalau sudah full, silakan teman-teman ambil baterainya dari charger. Teman-teman ambil. Nah, ambil seperti ini. Ambil. Nah, teman-teman bisa masukkan baterai ini ke body kamera, yaitu di slot bagian bawah. Nah, ada slot. Ini adalah slot tempat baterai. Nah, silakan teman-teman masukin baterainya. Nah, oke, jadi di sini sudah terpasang baterainya. Oke teman-teman, sekarang baterainya sudah terpasang. Tapi meskipun seperti ini, kameranya juga masih belum bisa kita gunakan karena kita harus memasukkan memorinya. Nah, memorinya juga berada di sini, slotnya di dekat baterai kalau kamera Canon 1300 dan di dalam. Sekarang sudah ada memorinya, SD card. Nah, sekarang kita masukin ke sini, ke slot tempat baterai tadi. Nah, sekarang memorinya sudah terpasang berdekatan dengan baterainya. Kalau sudah seperti ini, silakan teman-teman tutup. Nah, sudah seperti ini. Nah, sekarang kameranya sudah bisa kita gunakan. Sudah bisa kita gunakan untuk mengambil gambar. Nah, kalau sudah seperti ini, baterai sudah terpasang, memori sudah terpasang, sudah siap digunakan. Nah, di sini ada beberapa tombol, tapi di sini saya tidak menjelaskan semua tombol yang ada di sini. Hanya saja saya ingin menjelaskan bagaimana teman-teman bisa menggunakan kamera ini dan bisa menangkap gambar, gitu kan. Nah, di sini sudah ada tombol on off. Teman-teman bisa lihat ada tombol on off. Nah, silakan teman-teman hidupkan. Kita dihidupkan. Nah, kameranya sudah hidup. Ketika kameranya sudah hidup, teman-teman silakan putar modenya. Di sini ada beberapa mode. Putar ke yang otomatis yang dilambangkan dengan lambang A+ yang berwarna hijau. Nah, setelah ini teman-teman sudah bisa menggunakan kamera ini. Dan juga di sini di lensanya teman-teman bisa lihat ada tulisan AF dan MF. Itu melambangkan kita menggunakan mode manual fokus atau autofocus. Biasanya buat teman-teman pemula kita menggunakan mode autofocus karena dia mencari fokusnya secara otomatis. Nah, silakan kita gunakan kameranya, dan di depan sini sudah ada tombol shutter. Untuk membidik atau menangkap gambar, kita bisa menekan tombol shutternya. Nah, itu telah tadi bagaimana cara kita menggunakan kamera dengan sederhana. Jadi buat teman-teman, setelah video ini saya harap teman-teman gak ada lagi keraguan untuk menggunakan kamera DSLR. Teman-teman tidak perlu takut rusak, karena insya Allah kamera ini tidak akan rusak
ketika kita salah dalam membuat settingan atau kurang memahami settingan. Hanya saja itu sangat berpengaruh kepada hasil nantinya. Nah, makanya saya sarankan buat teman-teman yang pemula, silakan gunakan kamera ini dengan mode otomatis dulu. Tapi setelah teman-teman nanti sudah sering menggunakan kamera DSLR, ya teman-teman bisa mengeksplor kamera ini lebih dalam lagi. Teman-teman bisa menggunakan mode-mode yang lain. Mungkin kita bisa jelaskan di lain waktu gitu kan. Seperti kata-kata para fotografer profesional, jadi kita selaku fotografer itu tidak boleh menjadi fotografer yang malas. Jadi kita tidak boleh selamanya menggunakan mode otomatis gitu kan. Karena di sini ada mode manual. Biasanya di mode manual ini kita bisa lebih mengeksplor secara luas lagi tentang kamera ini. Oke teman-teman, mungkin tutorial kali ini cukup sampai di sini. Semoga kedepannya saya bisa memberikan tutorial yang lebih detail kepada teman-teman. Dan semoga teman-teman bisa bantu saya dengan cara subscribe channel ini agar saya tambah semangat untuk membuat konten berikutnya. Saya Diki Desa Putra, wassalam.